Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 guna membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh Bu Riza Gusti Rahayu, SIKOM MIKOM. Sebelum lanjut video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hebanti Maharani dengan NIM 2401130110. Dengan saya Sabila Elvarianti dengan NIM 240103014. Di sini kami mendapatkan kelompok 17 kertasnya dengan berjudul Iklim Organisasi. Jadi di sini saya Febrianti akan menjelaskan tentang pengertian dari iklim organisasi berdasarkan PPT Bu Riza Gusti Rahayu. Jadi definisi dari iklim organisasi itu adalah suasana atau atmosfer yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Nah, suasana ini itu tuh dipengaruhi oleh anggota-anggotanya, gimana cara anggota itu bertingkah laku dan juga bekerja. Menurut Lewin dan Gibson, iklim organisasi itu berdasarkan dari sifat-sifat anggota yang berasal dari internal atau eksternal diri mereka, baik yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh karyawan. Mana suasana yang berdasarkan dari eksternal atau internal diri mereka itu mempengaruhi cara mereka itu bekerja. Selanjutnya ada karakteristik dari iklim organisasi. Pertama itu ada bersifat internal dan tahan lama. Jadi ini tuh akan terus terjadi dalam organisasi. Selanjutnya dialami oleh seluruh anggota atau karyawan. Jadi semua anggota atau karyawan tuh merasakan semuanya. Jadi tidak ada yang tidak merasakan. Yang ketiga itu adalah mencerminkan nilai dan budaya. Di mana iklim itu mencerminkan apa yang kita rasakan dan apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada mempengaruhi motivasi dan kerja. Di mana iklim organisasi yang positif atau negatif itu akan mempengaruhi cara kerja anggota atau karyawan dalam sebuah organisasi. Jadi iklim organisasi itu adalah suasana yang terjadi dan akan pasti terjadi itu di dalam sebuah organisasi yang dirasakan oleh seluruh anggota saat berinteraksi setiap harinya. Iklim organisasi itu dapat dilihat dari dukungan antara anggota, terus juga keterlibatan dalam keputusan, selanjutnya ada kepercayaan dan juga ada keterbukaan berbagi informasi serta tujuan yang sama dan jelas. Pentingnya iklim organisasi itu adalah untuk selalu menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi tantangan, di mana kualitas iklim komunikasi ini menentukan apakah organisasi itu layak atau bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau perubahan yang ada. Iklim itu dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Eksternal itu bisa budaya, hukum, atau politik dan sumber alam lainnya. Sedangkan kalau internal itu bisa kebijakan, bisa tujuan atau volume dari kegiatan dan pengetahuan oleh anggota sendiri. Jadi terbentuknya iklim organisasi itu terbentuk dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Eksternal itu bisa dari politik, hukum, budaya, dan juga teknologi, sosial, dan demografi. Selanjutnya kalau dari internal itu bisa dari kebijakan atau tujuan dari perilaku anggota tersebut. Nah, dari dua faktor ini itu tuh mempengaruhi cara mereka tuh berinteraksi dalam sehari-hari dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, ketika dua faktor ini saling mendukung, maka terciptalah iklim organisasi yang positif, di mana saling terbuka, sportif, dan juga partisipatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu ada faktor pembentuk iklim terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Contoh yang lingkungan eksternal yaitu ada politik, hukum, budaya, dan juga lingkungan internalnya yaitu ada perubahan kebijakan pimpinan dan juga ada perubahan tujuan. Selanjutnya ada teorinya, yaitu teori yang berkaitan dengan komunikasi organisasi yang relevan. Yang pertama ada teori neoklaksik. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi yang berkaitan. Yang pertama itu ada teori struktural klasik, yaitu di mana teori itu seperti aturan yang sangat amat ketat. Kedua ada teori neoklasik, yaitu menekankan manusia dan juga aspek sosial organisasi. Yang ketiga ada teori fusi, yaitu saling menguntungkan antara individu dan juga kelompok. Keempat
yaitu ada sistem sosial organisasi yang dimana dipandang selalu saling menguntungkan walaupun anggotanya berganti, saling berkembang. Yang selanjutnya ada pun peran iklim dalam komunikasi organisasi, yaitu yang pertama membuat arus informasi lebih lancar, dan yang kedua ada menguatkan antar anggota, yang ketiga ada mendorong kreativitas dan partisipasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada mengurangi konflik karena terjadinya komunikasi yang jelas dan juga terarah, jadi mengurangi konflik antar anggota. Terakhir ada studi kasus Trashback Palu, yaitu komunitas ini berhasil membangun iklim komunikasi yang sehat sehingga hasilnya itu anggotanya itu lebih komit dan juga visinya itu terbangun, bahkan tercapai melebihi target karena mereka tuh mengutamakan komunikasi yang suportif dan juga fleksibel gitu. Sistem komunikasinya itu yang lebih fleksibel dan juga dapat dipercaya satu sama lain sesama anggotanya. Yang pertama itu ada artikel dari Hasanah dan Kusmaryani tahun 2024 dari UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Studi ini menguji iklim organisasi itu berpengaruh pada OCBC pada pegawai, yang dimana hasilnya itu menunjukkan bahwa iklim organisasi yang baik sangat mendukung munculnya perilaku ekstra seperti membantu rekan kerja, inisiatif, dan juga kepedulian pada organisasi, dan dimensi seperti struktur organisasi, standar, tanggung jawab, dan juga penghargaan menjadi faktor penentunya. Nah, artikel yang kedua itu dari Hartono, Parimita, dan juga Handaru tahun 2022 dari UNJ. Jadi, Pak Hartono dan tim ini meneliti pengaruh iklim organisasi, motivasi kerja, dan juga keadilan organisasi terhadap OCB di Perum Bulog. Hasilnya, ketiga faktor tersebut itu sama-sama meningkatkan OCB, yang artinya itu selain suasana organisasi yang baik, motivasi dan rasa keadilan juga sangat penting untuk mendorong pegawai bertindak lebih dari sekedar tugas formal saja. Selanjutnya ada artikel dari Prawira Negara dan teman-teman dari tahun 2025 dari Jawa Barat. Di Takiab Prawira Negara ini meneliti PNS instansi pertanian di Jawa Barat. Itu menemukan bahwa iklim organisasi itu mempengaruhi kinerja pegawai melalui work engagement atau keterlibatan kerja. Jadi iklim yang positif itu membuat pegawai itu lebih terlibat, dan keterlibatan itulah yang meningkatkan kinerja mereka. Keempat, ada dari Tamrin dan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2024 melakukan penelitian hubungan iklim organisasi kepemimpinan dan juga motivasi terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa iklim organisasi yang baik juga kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi. Motivasi inilah yang menguatkan satu sama lain dan juga berdampak terhadap kinerja pegawai. Ada yang kelima atau yang terakhir yaitu ada dari Cahyani, Winarsunu, dan juga Rahmah dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi itu berpengaruh kuat terhadap OCB ketika suasana kerjanya itu mendukung pegawai lebih mudah bekerja sama dan juga membantu satu sama lain dan berperilaku positif, mendukung kelancaran organisasi. Jadi, kenapa iklim organisasi itu penting? Karena iklim organisasi itu sebagai fondasi dalam sebuah organisasi. Jadi, iklim yang positif itu bisa bikin karyawan tuh lebih termotivasi, lebih terlibat, dan juga suportif. Terus suasananya tuh jadi lebih enak lah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya negatif itu kebalikannya, malah karyawan itu atau pegawai antar anggota itu jadi merusak suasana dan juga tidak mencapai target nantinya. Ya, betul. Dengan iklim positif juga bisa membuat karyawan itu bisa berkontribusi lebih selain mengerjakan pekerjaan yang formal atau pekerjaan yang
di jalan aja. Dan juga dengan terciptanya dan menjalankan iklim organisasi positif itu bisa menyebabkan pertumbuhan organisasi tersebut. Ya betul. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh menerapkan iklim organisasi yang positif. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.